Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Nugraha dengan NPM 213510504 dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran HTTP, yaitu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Yaitu yang pertama saya akan membahas tentang definisi dan tujuannya. HTTP ini adalah protokol komunikasi jaringan yang memungkinkan transfer dokumen hypermedia seperti HTML, CSS, JavaScript, gambar, dan video melalui internet. Dirancang untuk komunikasi klien server, kini juga bisa digunakan secara luas dalam API, layanan microservice, dan aplikasi berbasis web. Lalu poin yang kedua itu ada komponen HTTP. Ada komponen URL, HTTP request, dan HTTP response. Nah, untuk URL sendiri adalah komponen utama HTTP yang menjadi alamat lengkap resource di web. URL ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada skema, contohnya kayak protokol HTTP atau HTTPS, authority atau domain atau IP, ada path, lokasi atau lokasi resource, ada parameter juga, ini ada data tambahannya, dan ada anchor, yaitu bookmark dalam halaman. Nah, HTTP request dan response ini, HTTP request dan response adalah bentuk komunikasi utama dalam HTTP. Request terdiri dari metode seperti GET atau POST, header untuk metadata, dan body opsional berisi data yang dikirim. Sementara itu, respon berisi kode status seperti 200 OK atau 400 not one, header, dan body yang memuat data diminta. Lalu poin ketiga di sini ada information, ada HTTP status code, yaitu membahas tentang information, successful, redict, client error, server error. Nah, contohnya seperti ini, information itu angkanya 100 sampai 199. Contohnya itu ada 100 continue. Yang kedua itu ada successful, angkanya 200 sampai 299. Yang ketiga itu ada redict, angkanya 300 sampai 399. Yang keempat itu ada client error, dari 400 sampai 499. Ini kesalahan pada sisi klien seperti data tidak valid, seperti contoh. Lalu yang terakhir itu server error, range-nya adalah 500 sampai 559. Yang keempat itu ada arsitektur HTTP, membahas model client server dan stateless protocol. Model client server, kalian akan mengirim HTTP request dengan meminta data atau layanan. Lalu server akan memproses permintaan dan membalas dengan HTTP response. Lalu ada stateless protocol. Setiap request HTTP berdiri sendiri tanpa hubungan dengan request sebelumnya atau setelahnya, memastikan fleksibilitas tetapi memerlukan fitur tambahan untuk sesi seperti cookies. Lalu yang kelima ini adalah fitur HTTP, membahas HTTPS, HTTP caching, dan HTTP cookie. HTTPS ini adalah keamanan dalam HTTP dapat ditingkatkan dengan HTTPS, yaitu HTTP yang dilengkapi enkripsi melalui SSL atau TLS, dan URL-nya berubah dari http:// menjadi https:// HTTPS ini untuk yang versi lebih amannya. Lalu HTTPS caching ini mendukung caching melalui header cache control untuk menyimpan resource di klien sehingga mempercepat akses ulang tanpa perlu mengirim permintaan baru ke server. Lalu yang keenam ini adalah
terminologi HTTP, yaitu membahas web, browser, dan server, TCP dan IP, dan DNS. Web browser dan server ini seperti Google Chrome, Safari, dan Microsoft Edge adalah aplikasi utama untuk mengakses konten web melalui HTTP. Bertindak sebagai klien yang mengirimkan permintaan ke web server. Sedangkan web server ini seperti Apex atau DNX bertanggung jawab memproses permintaan dan mengirimkan data kembali ke browser. Lalu TCP atau IP ini, TCP itu kepanjangannya Transmission Control Protocol, sedangkan IP itu Internet Protocol. Ini adalah protokol dasar jaringan yang mendukung pengiriman data HTTP. Protokol TCP dan IP ini digunakan untuk memastikan transfer data yang andal. Dengan TCP mengenai koneksi dan IP mengidentifikasi alamat perangkat. Nah, ada DNS. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain, misalnya seperti www.google.com. Jadi alamat IP misalnya 142.250.7778 yang dapat dikenali oleh komputer, memungkinkan browser mengirim permintaan ke server yang benar. Lalu yang poin ketujuh ini adalah HTTP version, membahas tentang HTTP 1.1 dan HTTP 2. Nah, HTTP 2 ini merupakan protokol yang lebih cepat dibandingkan HTTP 1 karena menggunakan binary framing, algoritma komparasi, dan mendukung multiplexing untuk mengirim beberapa permintaan dalam satu koneksi. Web browser secara default menggunakan HTTP 2, namun akan melakukan feedback ke HTTP 1.1 jika server tidak mendukung. Dari sisi pengembangan aplikasi, perbedaan ini biasanya ditangani secara otomatis oleh web server. Jadi kayak ketika tidak support, webnya akan otomatis ke HTTP 1.1 seperti itu. Lalu ada poin yang terakhir itu teknologi lainnya, membahas server send event, WebSocket, cross resource sharing, RESTful API, dan OAuth. Lalu apa itu teknologi lain pada HTTP? Yaitu ada SSE, mengirim data real time dari server ke klien tanpa perlu meminta berulang. Lalu ada WebSocket, ialah komunikasi dua arah yang persisten antara klien dan server. Ada cross origin resource sharing, kebijakan untuk mengatur akses lintas domain. Lalu ada RESTful, ini juga standar API berbasis HTTP untuk operasi CRUD. Lalu yang terakhir ini merupakan protokol autentikasi yang aman untuk berbagi sumber daya tanpa berbagi kredensial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.